warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, dan mahasiswa. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi mengenai ide topik judul skripsi nih untuk kalian mahasiswa hukum yang khususnya mengambil konsentrasi hukum pidana. Nah, untuk yang series hukum pidana ini terkait judul skripsi ini merupakan video kedua ya teman-teman. Sudah ada tersedia kurang lebih 10 video yang dapat kalian cek melalui playlist channel YouTubeku. Di situ sudah ada yang untuk konsentrasi hukum perdata ada, HTN ada, administrasi negara ada, dan HI juga ada. Nah, nggak berlama-lama aku akan bagikan 6 ide judul, siapa tahu ini berguna buat kalian yang lagi stuck ya mikirin judul apa nih yang mau diangkat untuk penelitian. So, mari kita bahas. Oke teman-teman, sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya suaraku ini agak pelan gitu ya, karena kebetulan aku lagi radang tenggorokan, jadi nggak bisa agak tinggi lagi suaranya karena tenggorokannya sakit gitu ya, jadi mohon dimaklumi. Nah, langsung aja nih ide judul penelitian skripsi untuk pidana. Yang pertama itu adalah terkait dengan, aku baca ya di laptop soalnya, urgensi penggunaan lie detector dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan yang lagi marak. Kalau kalian mengikuti sidang kasus Brigadir Joshua, Verdi Sambo CS gitu ya. Nah, kalian tentu tahu bahwa dalam sidang pembuktiannya ada ahli ya yang mengungkapkan gitu ya kronologi perkara, mengungkapkan mengenai pelaku dari kejahatan tersebut gitu ya menggunakan lie detector. Nah, ini kan bagi aku pribadi ya teman-teman ya, untuk di Indonesia aku baru melihat gitu ya pembuktiannya ini menggunakan lie detector ya di kasus ini. Nah, bisa kalian analisis nih nanti lebih lanjut mengenai hal tersebut gitu. Lalu yang kedua adalah masih berkaitan dengan kasus perkara Verdi Sambo ya, peran dan perlindungan hukum bagi justice kolaborator dalam pengungkapan peristiwa dan pelaku kejahatan. Nah, ini bagaimana perannya justice kolaborator itu seperti apa, lalu perlindungan yang dapat diberikan itu seperti apa dan sampai di mana perlindungannya gitu ya, apakah pada saat proses sidang ini berjalan itu bisa di perlindungannya sampai di situ saja atau bagaimana upaya selanjutnya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah penilaian hakim atas keterangan saksi yang berubah-ubah dalam proses sidang pembuktian atau penilaian hakim atas keterangan saksi yang tidak konsisten dalam proses sidang pembuktian. Nah, kalian juga masih berkaitan ini dengan kasusnya Verdi Sambo. Kalau sudah ngikutin persidangan dari awal gitu ya, pada saat proses pembuktian ya saksinya itu memberikan keterangan yang berubah-ubah. Jadi di agenda hari ini ngomongnya A, B, C, tapi nanti kemudian di agenda sidang selanjutnya itu berubah lagi. Nah, kalian boleh untuk meneliti bagaimana penilaian hakim atas hal itu, mana yang akan dipegang oleh hakim. Nah, ini bisa jadi sifatnya masih normatif ya teman-teman ya. Dan kalau memungkinkan nanti dalam pengumpulan datanya mungkin kalian bisa saja mewawancarai hakim, gak harus hakim di kasusnya Verdi Sambo gitu ya, hakim di pengadilan negeri tempat kalian berada itu juga boleh sebagai narasumber untuk mendapatkan jawaban atas hal tersebut. Oke. Lalu yang keempat, nah ini berkaitan dengan masalah yang baru-baru ini sempat heboh pengesahan RKUHP menjadi KUHP gitu ya, dari rancangan undang-undang disahkan. Nah, katanya banyak sekali pasal-pasal kontroversi, bahkan sampai PBB ya itu organisasi dunia tersebut itu sampai ikut andil memberikan statement mengatakan bahwa KUHP itu melanggar HAM, katanya begitu. Nah, ini menarik sekali nih. Teman-teman bisa aja meneliti salah satu pasal kontroversi tersebut. Misalnya yang aku bagikan, ide judulnya adalah tinjauan yuridis terkait dengan pasal 218 dan pasal 219 mengenai penghinaan dan penyerangan terhadap harkat martabat presiden. Nah, ini kalian bisa aja meneliti apa tolak ukurnya
seseorang itu bisa dianggap sebagai memberikan penghinaan atau penyerangan terhadap harkat martabat presiden. Apa bedanya dengan memberikan kritik terhadap presiden, terhadap pemerintahan yang berjalan? Nah, karena anggapannya adalah nanti kalau orang ngasih kritik dianggap kita menghina begitu ya. Jadi harus ada tolak ukur yang jelas. Karakteristiknya apa sih yang disebut menghina? Nah, itu kalian boleh untuk meneliti. Lalu kemudian ide judul yang kelima untuk hukum pidana itu adalah efektivitas penerapan pasal KUHP mengenai perzinahan dan kumpul kebo terhadap wisatawan asing yang berada di Indonesia. Nah, ini juga menarik. Jadi kan sudah ada diatur nih pasal di KUHP mengenai perzinahan dan kumpul kebo. Kalian harus sudah tahu ya definisinya, perbedaan keduanya itu apa. Nah, hal ini kalian meneliti dari sisi Indonesia ini wisatawan asingnya banyak, apalagi di daerah-daerah yang memang potensi wisatanya cukup menarik seperti misalnya Bali, di mana banyak sekali kan turis-turis asing. Kita nggak tahu nih kalau misalnya namanya aja turis asing, mereka kan kehidupannya sangat bebas begitu ya, bisa jadi mereka bawa pasangan atau memiliki pasangan tapi tidak terikat dalam ikatan pernikahan. Nah, itu bagaimana dampaknya? Sedangkan sudah ada aturan hukum pidananya nih di Indonesia yang mengatur tentang perzinahan dan kumpul kebo. Katakanlah kalau memang wisatawan asing tersebut memiliki pasangan tinggal bersama di sini dengan tanpa adanya ikatan pernikahan, apakah pasal tersebut efektif untuk diterapkan terhadap subjek tersebut? Nah, itu kalian boleh coba teliti. Dan yang terakhir, ide judulnya adalah pro kontra pasal KUHP mengenai kumpul kebo dilihat dari sudut pandang HAM. Nah, ini juga karena banyak sekali nih, bahkan masyarakat kita sendiri pun juga ini menganggap pro kontra ya. Mereka menganggap bahwa adanya pengaturan pasal ini justru bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, kalian coba teliti sebagai mahasiswa hukum gitu ya. Siapa tahu ini berguna dan nanti ini bisa untuk diseminarkan lebih lanjut ya kan, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat gitu, bahwa kira-kira dilihat dari sudut pandang HAM apakah ini melanggar. Bahkan juga sempat kan ke asing gitu ya, media asing, bahkan ke dubes dari Amerika kalau tidak salah juga memberikan statement mengenai pasal kontroversi di KUHP yang dianggap juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Silahkan, ini isu yang sangat menarik. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang lagi akan menyusun penelitian skripsi ya. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian yang lainnya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.